Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya ya saya udah beli PC jadul teman-teman. Karena tadinya saya mau videoin di tempat pas belinya, tapi orangnya katanya nggak mau masuk video gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa lah ya. Saya syutingnya langsung aja di sini, dan ini dia PC 500 ribuan. Oh mantap, tapi ya ada minusnya. Si storage-nya, hard disk-nya nggak dijual, katanya yang punyanya tuh ada data-data pentingnya di sini gitu. Jadi ya udah deh nggak apa-apa. Lagian nanti juga saya mau ganti SSD gitu ya, supaya si PC-nya lebih kenceng. Lebih lengkapnya, ya udah kita akan langsung masuk aja ke studio, kita bongkar, kita review dan tes game. Bisa apa sih PC 500 ribuan itu di tahun 2024? Yaudah kita akan langsung masuk aja, oke? Let's go! Akhirnya kita udah sampai di studio ya teman-teman. Oke, sambil saya mau pasangin, mau nyalain langsung si PC-nya, kita kenalan dulu dengan spek yang saya beli ini, si PC-nya gitu ya. Ini tuh menggunakan Intel Core i5 generasi kedua ya teman-teman. Core i5 2400. Dia punya 4 core, 4 thread. Terus kode name-nya tuh Sandy Bridge ya. Terus dia tuh udah ada iGPU-nya teman-teman. Cuman ya nggak gede-gede amat ya. Intel HD 2000. Nanti kita akan tes juga ya. Tanpa menggunakan GPU eksternal, bisa main game apa aja. Terus, oh ya, PC ini ya untuk si prosesornya tuh, dia tuh dirilis tahun 2011 teman-teman. Jadi mungkin kira-kira udah sekitar 13 tahun yang lalu ya. Udah tua banget ya. Terus untuk memori RAM-nya di sini karena motherboard-nya H61 ini tuh ya. Jadi masih menggunakan memori RAM DDR3 ya, 2 kali 4 GB. Jadi totalnya ini 8 GB. Terus motherboard-nya juga di sini masih menggunakan slotnya PCI Express 2.0 ya. Terus ada untuk SATA-nya masih menggunakan SATA 2.0, jadi speednya tuh masih 3 GB per second. Kalau misalkan saya pasangkan SSD ya, speednya mungkin nggak maksimal ya, paling setengah gitu ya speednya. Tapi itu lebih baik daripada kita menggunakan hard disk yang speednya hanya 90 atau 100 MB per second gitu. Jadi ya nggak apa-apa, tetap masih bisa saya tancapkan SSD nantinya ya. Terus untuk apa lagi? USB-nya ya di belakang ini tuh lumayan nih, ada 6 tapi USB 2.0. Di sini ada PS2 ya, slot untuk mouse keyboard zaman dulu kan bentuknya tuh bulat-bulat kayak gitu. Terus di bawahnya di sini ada port VGA ya. Nanti kan portnya belum ada HDMI di sini. Jadi saya pakai monitor yang lumayan jadul juga. Oke, gitu aja. Sambil saya ngobrol-ngobrol sedikit, saya pengen nyalain langsung ya si PC-nya supaya bisa ketahuan gitu si PC ini nyala apa enggak. Nyala sih sebetulnya ya, karena udah dites juga ya di tempat si penjualnya. Kalau misalkan kalian beli-beli barang-barang second seperti ini ya, cari-carinya tuh di Facebook ya, di marketplace ya. Kalau di e-commerce sih jarang ada ya. Terus, oh ya, saya belum jelasin juga, di sini tombolnya rusak ya teman-teman. Jadi nggak bisa dipijit ini, harus langsung di sini gitu ya. Oke, kita akan coba. Oke, dia nyala. Saya coba mau pasangkan dulu keyboard. Memang kalau misalkan PC-PC jadul seperti ini biasanya tuh sering ada apa ya, kendala sedikit-sedikit gitu, biasanya dari memori RAM yang kurang kencang gitu atau kotor, akhirnya dia nggak nampil ke monitor gitu ya. Dia muter fan tapi nggak nampil ya. Biasanya kita tinggal bersihkan memori RAM-nya atau cabut pasang dulu gitu ya. Nah, ini dia udah nyala ya. Nah, di sini udah kelihatan Intel Core i5 2400, terus RAM-nya di sini 8 GB, 1066 MHz ya, karena si prosesor ini tuh bisa dipasangkan memori RAM up to 32 GB, 1333 MHz ya. Tapi ya karena nggak ada memori RAM-nya, di sini cuma ada 8, ya udah kita pasangkan 8 aja. Nah, terus karena ini kan tadi belum ada storage-nya ya. Jadi di sini saya akan tancapkan SSD teman-teman. Ini udah ada Windows 10-nya dan udah ada beberapa game di dalamnya. Jadi saya akan tancapkan dan langsung tes ya seberapa hebat si prosesor yang mengandalkan IGP generasi kedua ya, Intel HD 2000 itu bisa dipakai untuk apa aja. Ya power supply-nya juga ini bukan power supply yang bagus-bagus amat ya, karena ya PC-PC zaman dulu gitu ya. Kalau misalkan pakai power supply, yang penting nyala aja, udah lebih dari cukup. Oke, di sini saya tancapkan. Kita akan coba nyalain lagi teman-teman.
Kita akan coba dulu ya tes main game ya. Kira-kira kuat sampai mana ya si Intel HD 2000 yang bawaan dari Core i5 2400. Oke, teman-teman, wih, mantap banget ya. Di sini kelihatan kayaknya di layar kelihatan ya. Aman ya. Oke, kita lihat dulu di sini ada HW info ya, teman-teman. Nih, ini kelebihan ya, karena si PC-PC jadul seperti ini, kalau kita pakaikan SSD ya, ternyata speednya juga jauh lebih kencang lah dibandingkan ketika pakai hard disk, teman-teman. Ketika dites ya, di pembelinya di sana kan itu pakai hard disk 500 GB, untuk loadingnya aja tuh lama banget gitu ya. Saya sambil ngelamun dulu, sambil ngobrol-ngobrol dulu, dia baru masuk ke Windows. Kalau misalkan udah pakai SSD, nah kita kan mantap ya. Oke, untuk suhunya di sini bisa kelihatan nanti ya, 49 ya. Ini saya belum bisa record, nanti kita di B-roll aja. Terus langsung aja ya teman-teman, kita akan tes seberapa hebat performa si i5 2400 dengan iGPU bawaannya ya, Intel HD 2000, terus memori RAM-nya 2x4 GB, totalnya 8 GB, dan bawaannya kondisinya seperti ini. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lihat dulu ya untuk settingan si PES 2013 ya, 720 pixel, terus presetnya low ya. Oh iya, lupa saya. Saya di sini punya controller ya. Kita akan coba pakai controller, teman-teman. Jadi mainnya lebih apa ya? Lebih enakan lah ya. Kalau main PES gitu kan, ketika kita pakai controller seperti ini lebih nyaman. Oke, teman-teman. Wih, mantap. Ini langsung connect ya. Ya, kita pakai controller, kita akan coba main ke gameplaynya aja. Kalian bisa lihat di sini ada FPS-nya ya. Terus nanti grafiknya seperti apa. Kalau 720 pixel, kalian jangan harapkan yang terlalu detail-detail banget ya. Yang penting lancar, itu udah lebih dari cukup ya, teman-teman. Wow. Wah. Wow. Mantap, teman-teman. Lancar banget. Wah. Hebat. Ya, speknya juga kan ini spek si PES-nya juga nggak terlalu berat-berat amat ya, apalagi ini PES 2013. Terus prosesornya ini dirilis tahun 2011 ya, motherboardnya juga 2011, jadi kurang lebih rentangnya beda 2 tahun ya, 2011, terus PES-nya 2013. Berarti untuk game-game zaman dulu ya, zaman-zaman 2013-2014, pakai Intel UHD aja ini udah lebih dari cukup. Ya sama aja misalkan game-game yang sekarang apa tuh ya, game yang sekarang kayak God of War atau Rise of the Tomb Raider, The Last of Us gitu ya, sebetulnya itu kan bisa dimainkan juga mengandalkan iGPU seperti di Ryzen 5600G, itu kan bisa dimainkan teman-teman. Cuman resolusinya itu ya harus di 720 pixel, terus presetnya juga harus di low juga ya. Nah, itu tetap masih bisa dimainkan. Sama kayak gini ya, ini game lawas juga gitu ya. Game lawas juga dimainkan oleh spek PC lawas, tetap masih bisa jalan gitu. Wih, mantap gimana teman-teman? Mantap nggak tuh ya? FPS-nya juga masih ya anteng-anteng aja 60 ya. Karena untuk main game bola seperti ini 60 FPS tuh udah lebih dari cukup lah ya. Nggak nge-lag, nggak patah-patah ya. Bola lambung, syuting, cepat gitu ya. Kita coba lambung, des. Tuh kan masih tetap nggak patah-patah. Jadi ya si PC ini ya teman-teman, wih mantep, udah bisa dipakai main game. Tapi gamenya game jadul juga. Tapi gimana nih? Penasaran nggak teman-teman kalau misalkan saya tancapkan GTX 1650 atau RTX 4060 gitu ya? Kita tancapkan di sini, penasaran ya. Tapi sebelum itu saya mau tes lagi game kedua ya, game yang lain. ALTF 4 langsung keluar biar lebih cepat ya teman-teman. Terus ini tinggal di close aja. Gimana kalau misalkan Point Blank ya? Karena Point Blank kan sekarang juga masih banyak peminatnya ya. Di sini saya udah update juga, jadi saya tinggal main aja. Teman-teman, ini udah masuk ke game Point Blank-nya. Ya memang di sini loading-loadingnya ini agak lama ya. Tadi saya nunggu beberapa menit lah ya. Tapi tetap bisa masuk ya di resolusi 768 pixel, terus presetnya di custom, atau saya coba kasih medium aja lah ya. Kasih medium atau di custom aja ya.
Nah, seperti ini supaya yakin gitu ya si gamenya tuh bisa bermain di preset apa. Oke. Terus, oke, kita akan coba masuk ya, teman-teman. Nah, ini di sini kita akan coba mulai masuk aja. Kalau misalkan dilihat dari loadingnya seperti ini ya, ini agak lancar lah gitu ya, loadingnya set gitu ya. Jadi untuk game Point Blank ini memang lagi rame kan di tahun 2010, 2009, 2011 kan di warnet tuh rata-rata PC-nya tuh nggak pakai GPU eksternal ya, pakainya seperti ini. Jadi tuh lihat teman-teman, wah mantap gitu ya, nggak ada nge-lag gitu ya, lancar aja gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk main game, untuk main game Point Blank aja gitu ya, ini udah lebih dari cukup. Dipakai main game online PC 500 ribuan gitu ya, bisa banget gitu ya. Tapi untuk game-game online zaman sekarang kayaknya ya nggak kuat lah ya. Karena kan gamenya juga misalkan rilis tahun 2020 atau 2019 gitu ya. Ini spek PC-nya kan 2011 gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk main game-game yang lawas ya, seperti Lost Saga masih ada nggak ya? Ada ya, masih Lost Saga, terus Dragon Nest, terus Perfect World gitu ya. Point Blank itu game-game online di tahun 2010-an gitu ya. Saya yakin masih bisa dimainkan dengan spek PC seperti ini ya. Tapi dengan syaratnya resolusinya 720 pixel dan presetnya harus di low gitu ya. Di sini juga terlalu kelihatan teman-teman. Tapi intinya ini bisa lah lempar bom juga tuh kan. Oke, gitu teman-teman. Kita akan langsung keluar, kita akan coba editing ya. Kita buka Premiere Pro, apakah masih bisa atau enggak ya teman-teman. Nah, di sini saya udah coba instalkan Premiere Pro 2019. Cuman saya pikir sih di sini memang kalau untuk editing cepat agak kesulitan. Cuman kalau misalkan hanya untuk cut aja terus tambah background gitu, ini harusnya masih bisa ya teman-teman. Kita akan coba di sini. Nah, teman-teman, di sini saya akan coba editing Premiere Pro ya. Saya ngambil dulu footage-nya. Ini lagi copy paste. Speed-nya juga di sini terlihat cuman 16 sampai 20 MB per second aja gitu ya untuk copy paste. Memang PC-PC seperti ini harus banyak sabar ya. Kalau dulu di tahun 2009, 2010, 2011, kecepatan seperti ini ya normal gitu. Tapi untuk di tahun 2024, kecepatan seperti ini nggak normal, terlalu lemot ya. Sekarang tuh minimal 100 MB per second, 300 MB per second. Bahkan kalau kita pakai NVMe bisa 3000 MB per second gitu ya. Kita akan coba masuk ke timeline. Nah, seperti ini. Oh, langsung merah teman-teman. Wih, mantap ya. Di sini agak sedikit tersendat-sendat, apalagi kalau misalkan kita pakai 2 layer gitu, tambah layernya. Ya, di sini agak sedikit tersendat-sendat teman-teman. Ya, terus FPS-nya juga di sini 20 ya. Fraps-nya di sini belum saya keluarin. Terus kalau kita misalkan mau tambah teks ya, mau tambah teks misalkan di sini, oh cukup juga sih. Testing video. Oke, kita kasih 1000 biar besar. Terus kita masukin di sini ke tes. Terus kita coba edit sedikit. Ya, teman-teman. Ya, memang di sini agak sedikit tersendat-sendat tapi masih bisa lah ya untuk cut gitu, tambah background ini bisa editing. Terus kita coba render ya, teman-teman. Lihat di sini 6 menit dengan file size-nya 500 MB ya, 459 dan kita akan coba render. Ya, memang di sini pasti butuh waktu ya untuk merender, tapi setidaknya gitu ya, PC 500 ribuan ini masih bisa dipakai main game online game jadulnya. Terus dipakai browsing udah pasti bisa banget ya, asalkan pakai SSD ya supaya lebih cepat multitaskingnya, ngebantu ya. Dipakai editing juga sebetulnya bisa, tapi editingnya ringan-ringan aja untuk cut gitu aja lah ya. Tambah background, ini bisa banget. Wah, mantap banget. Gimana menurut kalian tentang performa PC 500 ribuan? Apakah worth it atau enggak gitu tanpa harddisk ya? Kalau misalkan tambah SSD, cari aja yang 128 GB harganya yang baru 200 ribuan, berarti 700 ribuan. Worth it atau enggak? Menurut saya sih kalau misalkan untuk belajar kebutuhan sekolah gitu, anak-anak sekolah sekarang untuk browsing, untuk ngetik-ngetik tugas gitu ya, terus untuk nonton-nonton YouTube, nonton film, ini udah lebih dari cukup. Untuk performanya ya,
saya paling untuk estetikanya ya casingnya ya ganti gitu ya, atau bisa dirapihkan seperti ini juga ya nggak apa-apa juga. Kalau misalkan si PC-nya disimpan di bawah meja gitu nggak kelihatan ya, cuman ada monitornya aja, ya ini nggak masalah. Itu ada plus minusnya lah ya. Terus minusnya ya itu tadi, nggak ada garansinya ya dari pembeli. Pokoknya kalau misalkan rusak sejam 2 jam juga ya udah, itu udah dibeli gitu kan. Terus kalau misalkan kalian beli PC seperti ini, kalian juga harus sedikitnya mengerti ya tentang spek PC. Kalau misalkan ada masalah, PC-nya nggak nampil, kalian bisa lepas pasang memori RAM, bersihkan, tancap lagi gitu ya. Kalian harus ngerti, terus harus bisa install Windows sendiri juga. Ya siapa tahu gitu kan, Windows-nya bermasalah, PC bekas itu banyak banget masalahnya, atau seperti yang saya beli ini tidak ada hard disknya, jadi saya install Windows sendiri. Terus, saya penasaran, saya tadi buka HW Info ya teman-teman. Kita lihat, wah suhunya ya teman-teman di sini 99 derajat untuk suhu prosesor ya. Kemungkinan ya ini belum saya apa-apain ya. Kemungkinan ini untuk pastanya udah nggak ada atau udah kering banget karena udah lama banget ini PC-nya gitu. Tapi nanti di video keduanya kalau misalkan sempat, saya akan restorasi PC-nya, saya akan upgrade, saya ganti pasta, pokoknya jadi spek PC gaming untuk game-game di tahun 2024. Gimana, setuju nggak? Kalau misalkan setuju, kalian komentar di bawah, jangan lupa like juga gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like ya, karena supaya videonya rame gitu ya. Nanti saya upgrade spek PC-nya, si komponen-komponennya saya tancap, dan saya tes game di tahun 2024. Ya game-game kekinian lah gitu. Gimana performanya, saya penasaran, kalian juga pasti penasaran. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Ada, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Kita udah tahu kan kalau NVMe itu lebih kenceng daripada hard disk. Semakin mahal harga NVMe, semakin canggih teknologi di dalamnya. Tapi masih ada kok NVMe yang harganya terjangkau tapi tetap bisa membuat PC atau laptop kita semakin kencang. Ada Legend 710 solusinya. Tersedia mulai varian dari 256 GB sampai 2 TB. Harganya mulai dari 360 ribuan. Nah, yang saya pegang ini versi 1 TB. Ketika saya tes, read-nya tuh menyentuh 2600 MB per second dan write-nya di 2000 MB per second. Melebihi klaim dari web resminya yang hanya di 2400 MB per secondan. Legend 710 ini menggunakan controller kelas entry level terbaik, yakni RTS 5766DL. Tentu ini belum ada DRAM cache, tapi sebagai penggantinya sudah dilengkapi dengan teknologi HMB atau host memory buffer. Walaupun NVMe ini kelas low end, tetap dikasih heatsink pendingin supaya performa tetap stabil ketika penggunaan di PC, laptop ataupun PS5. Terbukti ketika pengujian benchmark, suhu maksimum hanya 48 derajat Celcius aja. Masih jauh dari batas maksimum temperatur di 70 derajat Celcius. Info lengkap bisa cek deskripsi.